Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama Sir di pembelajaran informatika. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sir di sini juga baik-baik saja. Nah, Sir juga harapkan kalian di sana selalu dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sama seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kenapa? Agar pembelajaran kita ini dapat berjalan dengan lancar dan kita dapat dianugerahi ilmu yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, silakan berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berdoa selesai. Nah, kita akan masuk ke pembelajarannya. Silakan kalian perhatikan baik-baik apa yang akan saya jelaskan. Kalian fokuskan pikiran kalian, jangan ke mana-mana dulu. Oke, jadi untuk hari ini kita akan mempelajari yang namanya kata sandi yang kuat, atau bagaimana sih cara membuat atau kata sandi yang kuat. Kalau di minggu lalu kan kita udah belajar mengenai etika dan komunikasi digital. Nah, minggu ini kita akan mempelajari tentang kata sandi yang kuat. Nah, kalian tahu nggak kata sandi ini apa? Kata sandi ini apa? Password. Nah, jadi apa-apa aja yang bakal kita pelajari. Yang pertama, kita akan belajar apa itu kata sandi. Nah, lebih lengkapnya gimana? Lalu, mengapa sih kita perlu mempunyai sandi atau memiliki kata sandi? Lalu yang ketiga adalah bagaimana cara kita untuk membuat kata sandi yang kuat. Nanti akan saya jelaskan satu-satu, silahkan kalian perhatikan baik-baik. Oke. Nah, saya pengen tanya nih, pernah nggak sih kalian diminta untuk memasukkan password saat akan masuk ke website atau masuk ke akun sosial media kalian? Nah, kira-kira kan gambarnya bakal seperti ini nih. Nah, jadi kalau kalian tahu di atasnya itu, nah di bagian atasnya itu adalah username atau bagian untuk kita memasukkan nama pengguna kita. Nah, biasanya nama pengguna ini juga bisa diganti dengan alamat email. Nah, contohnya ya saat kita akan login ke Facebook, ke Twitter, atau ke Instagram, kan pasti kita akan masukkan email terlebih dahulu atau nama pengguna. Setelah itu baru di bawahnya kita akan masukkan password. Nah, password inilah yang akan kita pelajari lebih dalam di materi ini. Oke. Nah, sekarang muncullah pertanyaan. Apa sih itu kata sandi? Kita udah tahu bahwa kata sandi itu ya password, Sir. Benar, tapi itu arti secara bahasa aja. Jadi bahasa Indonesianya kata sandi, bahasa Inggrisnya adalah password. Tapi makna sebenarnya dari password itu apa sih? Nah, di situ kan kalian bisa lihat gambarnya, gambar kunci. Nah, jadi Sir akan menjelaskannya dengan cara menganalogikan apa sih password itu dan bagaimana sih dia penggunaannya. Nah, oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada kunci yang akan membuka gembok. Nah, apa sih kira-kira hubungan kunci dan gembok ini dengan password atau kata sandi? Nah, jadi gembok itu bisa kita ibaratkan dengan login page atau halaman loginnya. Pernah kan kalian lihat halaman login kan? Ya, saat yang seperti saya bilang tadi, waktu kalian pertama kali masuk Facebook atau waktu kalian pertama kali login di email, kan itu pasti ada yang namanya halaman login untuk memasukkan username dan password kalian. Nah, halaman login tersebut bisa dibilang adalah gemboknya. Nah, bagaimana cara membukanya? Kita harus buka gembok, harus mempunyai kunci. Nah, kunci inilah yang kita bisa umpamakan dengan nama pengguna dan kata sandi. Nah, jika misalnya nama pengguna atau kata sandinya salah, bisa nggak kira-kira masuk ke dalam halaman login tersebut? Kan nggak bisa kan? Nah, berarti itu sama juga. Kalau misalnya kuncinya salah, bisa nggak buka gemboknya? Jadi misal kalian punya gembok rumah, tapi kalian bukanya pakai kunci lemari. Kira-kira bisa terbuka nggak?
gembok rumahnya itu. Mungkin bisa kalau dipaksakan, itu pun mungkin kuncinya patah. Tapi untuk membuka kunci gembok rumah ya pakailah kunci rumah. Sama juga dengan ini. Jadi untuk membuka login page yang sesuai, jadi kalian harus sesuaikan juga kunci atau nama pengguna dan kata sandinya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa kata sandi adalah kunci. Benar. Tapi coba sekarang sertanya. Kalau misalnya kalian punya kuncinya, kunci itu bersifat rahasia atau enggak? Jadi kalau misalnya kalian punya, terus semua orang di satu kota Pontianak ini juga punya kunci kalian, itu percuma nggak namanya? Nah, percuma kan? Jadi kunci itu tuh harus unik, harus milik kalian sendiri gitu kan? Nah, itu artinya apa? Kunci itu harus rahasia. Berarti password tadi adalah kunci atau kode rahasia untuk dapat mengakses atau masuk ke dalam sebuah sistem. Nah, sistemnya ini apa? Ya, sistemnya ini bisa sosial media, bisa website, bisa email, pokoknya bisa aplikasi yang macam-macam yang membutuhkan password juga atau yang membutuhkan login. Oke? Nah, kita ulangi ya, apa tadi kata sandi? Jadi kata sandi adalah kunci atau kode rahasia untuk dapat mengakses atau masuk ke dalam sebuah sistem. Nah, saya harap kalian mengerti ya. Nah, terus ada lagi nih pertanyaan, kenapa sih kita perlu kata sandi? Nah, kira-kira kenapa kita perlu kata sandi? Nah, jadi kita perlu kata sandi ini fungsinya adalah untuk menjaga informasi dan data penting yang tersimpan dalam sebuah akun. Kan kita udah bilang tadi bahwa kita analogikan kunci password dan login page itu adalah kunci dan gembok. Nah, makanya kalau misalnya digembok berarti kan orang nggak bisa masuk nih ke dalamnya. Nah, makanya kata sandi itu adalah untuk menjaga informasi dan data penting yang tersimpan di dalam sebuah akun atau sebuah sistem. Nah, mungkin kalian bertanya, kenapa sih Sir perlu dijaga? Nah, jadi jawabannya adalah, karena kalian menggunakan internet. Jadi internet itu bersifat publik. Nah, artinya bisa dilihat oleh semua orang, kapanpun, dimanapun, saat yang mereka inginkan. Nah, kalau informasi kalian ini tidak kalian kunci, maka informasi kalian ini dapat dicuri, bahkan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Coba deh, seandainya nggak ada password nih, terus kalian punya akun sosial media. Nah, berarti kan siapapun bisa mengakses sosial media kalian. Misalnya kalian punya Facebook, jadi siapapun bisa pakai Facebook kalian. Nah, kira-kira kalau misalnya ada orang jahat, bakal dirugikan nggak kalian tuh? Nah, makanya, biar kalian nggak dirugikan, jadi akun atau informasi yang bersifat penting tadi harus dikunci. Nah, untuk membuka kuncinya bagaimana? Jadi kuncinya itu hanya kita yang tahu. Itulah yang dinamakan dengan kata sandi atau password. Nah, satu lagi yang ingin saya bilang. Jadi, setiap kali kalian memasuki akun sosial media atau akun apapun itu yang kalian harus login di dalamnya, jangan lupa sebelum kalian keluar dari website tersebut, harus kalian logoutkan dulu password atau akun login kalian itu. Kenapa? Karena bisa jadi kalau misalnya kalian nggak logoutkan, nggak keluarkan akun kalian, orang yang selanjutnya pakai laptop kalian, nah bisa mengakses password kalian juga. Makanya tiap kali selesai memakai akun sosial media atau email atau apapun itu yang memerlukan login, jangan lupa untuk melogoutkannya terlebih dahulu. Baik. Nah, ada lagi nih pertanyaan. Sir, kok saat kita tulis password, kok huruf-hurufnya tiba-tiba langsung jadi bulat-bulat, Sir? Atau jadi bintang-bintang, Sir? Nah, itu kira-kira kenapa tuh? Nah, kayak yang di ilustrasi gambar ini kan, dia hurufnya ada, tapi diubah menjadi bulat-bulat atau bintang-bintang. Nah, jadi bentuk seperti ini nih dirancang untuk melindungi kerahasiaan password. Nah, jadi
bukan hanya data atau informasi penting yang perlu kita jaga, tapi passwordnya sendiri juga perlu kita jaga. Kenapa? Karena bisa jadi nih, kalau misalnya kalian menggunakan internet di publik, di tempat kafe atau di warnet, kalian masukkan password kalian, ya nggak? Nah, kalian masukkan password kalian itu, kalau misalnya hurufnya nggak diubah ke dalam bintang-bintang atau bulat-bulat, orang di samping kalian, di belakang kalian, otomatis bisa melihat password yang kalian masukkan. Jadi, bisa saja setelah kalian pergi dari tempat tersebut, dia akan ngehack atau mencuri akun kalian. Makanya, dirancanglah sistem password tersebut, jadi otomatis mengubah kata-kata yang kalian inputkan, otomatis langsung berubah menjadi bintang-bintang atau bulat-bulatan. Sehingga orang lain nggak bisa secara langsung membacanya. Oke? Nah, jadi kalian udah tahu. Nah, saya pengen tanya, pernah nggak sih kalian mendengar sandi yang dihack? Nah, banyak nih kasusnya kalau misalnya, akun sosial media aku nih kehack, akun sosial media aku hilang, kayak gitu kan. Nah, itu kira-kira alasannya kenapa sih? Nah, alasan yang paling sering, yang pertama adalah bahwa password mereka atau kata sandi yang mereka gunakan terlalu gampang atau terlalu mudah sehingga dapat dengan mudah dihack atau dicuri. Nah, jadi maksudnya password yang gampang itu gimana? Misalnya kalian bikin passwordnya asal-asalan, misalnya kalian asal ketik 123456778. Nah, itu kan gampang banget ditebak sama orang. Jadi bisa aja mereka asal-asalan nih masukkan email kalian, lalu asal-asalan masukkan passwordnya 123456778 dan enter. Brung. Langsung akun kalian bisa diaksesnya. Kalau akun kalian udah bisa diaksesnya, otomatis password kalian juga bisa diubahnya. Nah, itulah yang membuat kalian atau sosial media kalian itu seperti dicuri oleh mereka. Makanya kata sandi yang terlalu gampang itu juga jelek walaupun mudah diingat. Jadi bagaimana kita menghindarinya? Nah, makanya kita buatlah kata sandi yang kuat. Nah, apa maksud kata sandi yang kuat ini? Jadi saya akan bagikan beberapa tips atau pedoman bagaimana sih cara membuat kata sandi yang kuat. Yang pertama adalah gunakan 8 karakter atau lebih. Nah, kira-kira kenapa nih harus 8 karakter? Nah, karena di zaman yang semakin maju ini, ada aplikasi yang bisa langsung ngehack kalau misalnya dia itu kata sandi atau passwordnya itu kurang dari 8 karakter. Nah, kalau misal kita masukkan 8 karakter, artinya sandi tersebut semakin kompleks atau rumit, sehingga nggak bisa asal-asalan di-hack atau dicuri oleh orang lain. Oke, yang kedua, gunakan kombinasi huruf kapital dan huruf kecil. Nah, huruf besar dan huruf kecil ya. Jadi kayak anak-anak alay tulisnya gitu tuh. Ada huruf besarnya, ada huruf kecilnya. Nah, justru itulah password atau kata sandi yang aman. Oke, yang ketiga adalah gunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Nah, jadi kalian tahu huruf gimana, angka gimana. Simbol kalian tahu nggak yang gimana? Simbol itu misalnya tanda dan, terus tanda garis miring, terus tanda bintang, terus tanda @ Nah, itu semua adalah simbol-simbol dalam input. Jadi, yang keempat adalah gunakan kata sandi yang berbeda di tiap akun. Jadi, sebisa mungkin nih, kalau misalnya kalian punya banyak sosial media atau banyak akun website yang perlu kalian login di dalamnya, usahakan password kalian itu harus berbeda-beda. Kenapa? Ini agar kalian terhindar. Jadi kalau misalnya salah satu akun kalian dihack, jadi akun kalian yang lainnya itu tetap aman. Kalau misalnya kalian gunakan password yang sama di semua akun, maka otomatis saat satu akun yang dihack, maka otomatis semua akun kalian secara tidak langsung ke-hack atau kecuri juga. Jadi apa-apa aja tadi? Pertama, gunakan 8 karakter atau lebih. Lalu gunakan kombinasi huruf besar dan huruf kecil. Yang ketiga, gunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol-simbol. Lalu yang keempat adalah gunakan kata sandi yang berbeda di tiap akunnya. Oke. Nah,
Tapi saya pengen bilang nih, jadi ada satu hal yang harus kalian ingat. Dalam membuat kata sandi, nah jadi kata sandi itu selain kuat, juga harus gampang kalian ingat. Kenapa? Karena percuma juga kalau misalnya kalian udah buat kata sandinya kuat-kuat nih, jadi benar-benar unik gitu kan, kompleks. Tapi kalian lupa kata sandinya. Itu kan sama juga kalian nggak bisa akses ke dalam akun kalian. Nah, makanya kita harus membuat kata sandi itu yang harus balance. Jadi kompleksnya dapat tapi juga gampang diingat. Nah, ngeh nggak ya apa yang saya maksudkan ini? Nah, jadi jangan terlalu kompleks atau jangan juga terlalu gampang atau mudah diingat. Jadi kalian harus tengah-tengahnya nih. Jadi dia cukup kompleks tapi juga gampang untuk kalian ingat. Contohnya bagaimana? Contohnya akan saya contohkan nih. Nah, jadi kan kita udah tahu nih pedomannya tadi ada 4. Yang pertama kita gunakan 8 karakter. Nah, misalnya Sir cari kata-kata atau benda yang Sir suka, sehingga Sir gampang lebih mudah dalam mengingatnya. Misalnya Sir paling suka sama hewan kucing misalnya. Sir dapat kucing. Lalu agar unik kita padu padankan dengan kata-kata lain. Misalnya warna favorit Sir adalah warna biru. Jadi dapatlah Sir kata-kata baru yaitu kucing biru misalnya. Nah, kira-kira kucing biru udah 8 karakter atau belum? Kita hitung ya. Kan KUCINGBIRU. Nah, itu kan 10 karakter. Berarti tahap yang pertama udah oke nih. Jadi Sir akan menggunakan password kucing biru. Tapi udah cukup kuat nggak nih? Nah, kita lari ke tahap keduanya nih, yaitu gunakan kombinasi huruf kapital dan huruf kecil. Nah, yang saya tuliskan kan awalnya huruf kecil semua, berarti ada beberapa huruf yang harus Sir ganti ke dalam huruf besar. Misalnya, Sir ganti huruf K dan huruf B menjadi huruf besar, sehingga kata sandi Sir sekarang adalah kombinasi dari huruf besar dan huruf kecil, dan juga udah lebih dari 8 karakter. Nah, kira-kira cukup nggak seperti ini? Ini masih belum cukup kuat. Lalu, tahap yang ketiga apa? Tahap yang ketiga, kita gunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Nah, Sir udah ada kombinasi huruf. Yang belum ada, Sir adalah kombinasi angka dan simbol. Jadi, Sir akan masukkan angka ke dalam kucing birunya. Bagaimana caranya? Nah, jadi setiap kata I-nya akan Sir ganti jadi angka 1. Nah, jadi semakin lama password yang Sir hasilkan semakin unik kan? Ya nggak? Nah, jadi kucing birunya itu I-nya diganti jadi angka 1. Nah, terus apalagi yang kurang? Dia bilang gunakanlah simbol. Berarti kita udah ada kombinasi huruf, juga kombinasi angka. Selanjutnya yang kita belum ada adalah simbol. Nah, jadi biar gampang, jadi Sir tambahkan aja simbol di tengah-tengah kata-kata kucing dan birunya. Jadi simbol yang akan Sir gunakan adalah simbol underscore. Nah, maka dapatlah Sir password yang cukup kuat untuk digunakan dalam akun Sir. Yaitu ini passwordnya udah cukup kuat, tapi juga gampang Sir ingat. Kenapa? Karena itu tadi hewan favorit Sir adalah hewan kucing dan warna favorit Sir adalah warna biru. Nah, jadi gitu kira-kira. Jadi kita nggak asal-asal buatnya hanya kuat, tapi kita gampang lupa. Jadi kita harus balance buatnya. Dia kuat sandinya, tapi juga gampang diingat. Nah, jadi yang terakhir adalah gunakan kata sandi yang berbeda di tiap akun. Nah, misalnya Sir punya 2 akun, ya nggak? Kalau misalnya di akun yang pertama Sir gunakan kucing biru, bisa saja di akun yang kedua Sir ganti jadi biru kucing, sehingga Sir masih ingat passwordnya. Jadi Sir nggak akan lupa passwordnya, tapi password yang Sir hasilkan juga udah cukup kuat karena sesuai dengan pedoman yang 4 ini. Nah, jadi tugas kalian nih di rumah. Jadi Sir mau kalian buatlah 3 contoh password yang kuat atau 3 contoh kata sandi yang kuat menurut kalian. Tapi ada ketentuannya nih. Jadi yang pertama itu tidak boleh asal. Gunakanlah pedoman yang 4 tadi. Lebih dari 8 karakter, kombinasi huruf besar dan huruf kecil,
kombinasi huruf, angka, dan simbol, dan gunakan password yang berbeda di tiap akun. Nah, jadi kan harus sesuaikan dengan pedoman tadi untuk membuat passwordnya. Jadi jangan asal-asalan. Misalnya kalian ketik di keyboardnya, tapi kalian nggak ingat apa passwordnya. Jadi nggak boleh asal, gunakan pedomannya. Nah, yang kedua harus unik dan gampang kalian ingat. Kayak share tadi itu kan hewan favorit share dan warna favorit share. Jadi kalian juga buat passwordnya harus unik dan gampang kalian ingat. Nah, yang terakhir, jangan tulis password kalian. Jangan tulis password asli kalian, maksud share. Misalnya kalian punya password email kalian nih apa nih? Lalu kalian tulis juga di situ, jangan. Jadi kalian harus buat password baru. Buat 3 password baru yang sesuai dengan pedoman dan gampang kalian ingat. Oke, paham kan tugasnya kan? Nah, kalau paham, berarti sampailah kita di penghujung pembelajaran hari ini. Nah, Sir juga udah cukup panjang lebar menjelaskan materinya. Jadi, terharap kalian paham dengan materinya. Jangan lupa kerjain tugasnya. Oke, sekian yang Sir sampaikan. Kurang dan lebihnya Sir mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next lesson. Bye-bye.